Jadi satu hal yang pengen saya tanyakan yaitu biasanya kami di sini kan secara teori dan sudah mempraktekkan juga ya. Dari segi leadership itu ada 4 yaitu planning, organizing, acting dan controlling. Jadi di sini mungkin saya pengen tahu dari Guruji bagaimana implementasinya terhadap spiritual leadership agar kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di kantor misalnya. Itu aja sih yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Ini seperti film apa itu yang Star Wars atau apa kan? Pertama dia munculkan episode ketiga, keempat, kelima. Terus dibuatkan prequelnya. Apa yang terjadi sebelum episode 3, 4, 5 dibikinkan episode 1, 2, kemudian sequelnya episode 5, 6. Spiritual leadership itu seperti itu, prequelnya, implementasi, planning itu semuanya penting. Tapi sebelum itu yang penting kesiapan diri kita. Nah, spiritual leadership mengadres itu yang dituju oleh spiritual leadership, bagaimana mempersiapkan diri kita. Planning boleh bagus sekali. Saya punya teman, Juda juga kenal baik ya. Dia motivator yang luar biasa, nama besar sekali di Indonesia, di seluruh Indonesia. Tapi ketika dia diberikan tugas, ditarik oleh perusahaan menjadi CEO, dia nggak bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Hancur perusahaan tuh gara-gara dia. Dalam setahun, perusahaan yang besar. Kenapa? Karena dia tidak punya persiapan dirinya. Motivasi, planning, strategi, semuanya penting. Tetapi mempersiapkan diri kita untuk mempraktekkan apa yang pertanyaan itu betul sekali. How to apply? Bagaimana aplikasinya? Untuk itu kita butuh persiapan diri. Disitulah spiritual leadership, self leadership. Spiritual leadership berarti juga self leadership. Mempersiapkan diri kita. Dan mempersiapkan diri kita dari mana? Dari pikiran yang tenang. Dari perasaan yang tidak bergejolak. Ketika terjadi persoalan di rumah, ada masalah dengan suami, dengan istri, dengan siapapun juga, tidak dibawa ke perusahaan. Ada persoalan di perusahaan, tidak dibawa ke rumah. Nah, di situ kita butuh pengendalian diri yang luar biasa. Yang lain-lain kita tetap melakukan. Yang menjadi budaya dari perusahaan kita tetap melakoni. Yang kita dapatkan dari sekolah kita tetap juga melakoni. Tetapi persiapan diri dulu. Buddha mengatakan, Patanjali mengatakan, cittanya. Sekarang sains mengatakan, di sini kita butuh bacaan yang lebih banyak. Anak yang baru lahir itu, ketika anak-anak ini ada juga yang dianggap tidak bisa hidup karena ada masalah atau apa, dijadikan kelinci percobaan, dibuatkan gambar dari MRI-nya dengan video. Anak yang baru lahir ini juga sedang berpikir. Bayangkan, baru lahir, baby, infant, orok. Karena MRI nggak bisa lakukan terhadap anak bisa mati karena radiasi. Tapi karena anak ini memang akan mati, dilakukan MRI, anak ini sedang berpikir. Nah, pikiran ini menjadi persoalan. Kalau pikiran kita tidak tenang, perasaan kita bergejolak, mau kasih planning apapun juga, mau dikasih sebaik-baiknya strategi, nggak bisa kita aplikasikan dengan baik. Jadi kita mempersiapkan bahan bakunya dulu, bahan bakunya adalah kita. Saya selalu mengatakan, ada programnya, ada workshopnya, nanti kadang-kadang bisa diberikan. Ada workshopnya ketika kita lahir, apa yang kita miliki? Ketika baru lahir, apa yang kita miliki? Nama? Belum. Agama? Belum. Apa yang kita miliki? Badan, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Satu hal yang kita miliki pertama-tama adalah napas. Ketika anak lahir, kalau dia tidak bernapas, si dokter ini akan memukul dia, pantatnya dipukul berapa kali. Biar bisa bernapas, jadi pegang begini dengan kakinya, dipukul biar bisa bernapas. Kalau dia lahir sebelum waktunya, dimasukin ke incubator, supaya bisa bernapas. Kedua yang kita miliki apa? Time, waktu.
Napas, waktu, time, breath. Apalagi satu lagi, ada dalam buku itu. Ini yang kita miliki. Nah, pernah nggak kita diajarkan tuh bernapas dengan baik? Pernah nggak? Kita sedang duduk begini nih, santai ya. Kita sedang bernapas 12 sampai 15 kali per menit. 12 sampai 15 kali. Satu kali di antara 12 itu napas keluar nggak masuk lagi, mampus kita. Masuk nggak keluar lagi, mampus kita. Mesin ini sudah berjalan 66 tahun. Kalian lebih muda dari saya. Pak Untung mungkin seusia saya tuh. Jadi mesin kita ini sudah berjalan 66 tahun, kita nggak pernah diajarkan cara bernapas yang baik. Coba bayangkan waktu Anda marah, napasnya seperti apa? Cepat sekali. Anda bingung, napasnya cepat sekali. Oleh karena itu, banyak orang memanipulasi. Kalau orang lagi naik tangga, napasnya menjadi 15 sampai 20. Dia nggak bisa ambil keputusan. Lagi makan, keputusannya akan salah. Lagi main golf, keputusannya bisa salah. Jadi kalau ada klien yang mengundang Anda untuk main golf dan bicara tentang bisnis, keputusan Anda akan salah. Dia sedang memanipulasi Anda. Bukan soal entertainment, soal napas. Beda otak kita dengan cimpanze, berapa? 0, sekian persen. Jadi cimpanze itu otaknya 99, sekian persen itu sama seperti otak manusia. Kenapa cimpanze nggak bisa bangun bank hoki? Kenapa cimpanze nggak bisa bangun rumah? Karena dia sedang bernapas 32 kali per menit. Kalau kita tidak bisa mengendalikan napas, keputusan-keputusan kita akan selalu salah. Apapun yang kita buat, mau kawin, mau cari jodoh, mau cari semuanya akan salah. Mau cari partner, semuanya akan salah. Pengendalian di situ. Jadi kita sedang prequelnya sebelum memasuki semuanya ini, sesuatu yang semestinya diajarkan di sekolah dan tidak diajarkan, dan kalau mau tahu dampak dari ini silakan datang ke sekolah kita Warner School di Kuta setelah liburan. Lihat anak-anak di sana, dari playgroup mereka melakukan yoga dan meditasi. Playgroup. Dan ini adalah anak-anak yang besok akan berhasil. Besok dia akan bisa bertahan menghadapi tantangan apapun juga. Kita sedang bicara dampak dari peralihan dari superpower yang satu ke superpower yang sama. Jangan terlalu percaya menjadi superpower itu akan menjadi egois. Kita akan dijajah secara ekonomi. Siapapun penjajahnya tidak menjadi soal. Kita harus menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Agak terlambat di Kuta, anak-anak dari playgroup, tapi never too late. Better late than never. Lambat sedikit nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Ya.